Atau kalau dalam kaidah Jawa bisa jadi dia itu semacam lembu peteng. Oke. Nah, kalau catatan nasab tidak bisa digunakan, kemudian data-data DNA juga tidak cukup membantu, bagaimana kita melihat para habaib ini apakah dzurriyyah Rasul atau bukan? Iya, itu mudah sekali jawabannya. Dari awal saya menyebut tidak butuh riset untuk melihat apakah habaib itu dzurriyyah atau bukan. Rujukannya adalah pada Quran, hadis, dan salam jalan terjal. Ba'alawi misterius dari catatan nasab dan misterius dari tes DNA. Saya mengkaji secara serius tentang apakah Ba'alawi ini layak untuk diriset, untuk dicari genealoginya, apakah nyambung pada Rasulullah atau tidak. Perdebatan yang ada adalah dimulai dari catatan nasab sebagai instrumen penelitian. Yang kedua, catatan tentang Ba'alawi ini juga bisa dilacak dari data-data tentang tes DNA. Kita bisa bahas pertama adalah tentang catatan nasab. Seperti kita simak selama ini, terjadi ada kontradiksi atau terjadi antara mereka yang pro Ba'alawi dan anti Ba'alawi. Yang pro Ba'alawi menyebut bahwa catatan nasab yang mereka punya menyebut bahwa meyakini bahwa Ba'alawi atau Ubaidillah ini nyambung pada Rasulullah. Sementara pada kelompok yang anti Ba'alawi, Kiai Imaduddin, Usman Al-Bantani, kemudian Said Qori Aceh, dan kemudian Gus Fuad Pleret serta Kiai Ubaidillah Rembang menyatakan dari catatan nasab yang ada dari Syajaratul Mubarakah menyebut meyakini bahwa Ba'alawi tidak nyambung. Ba'alawi adalah tokoh misterius, tidak terdeteksi dalam buku tersebut. Nah, ketika catatan nasab sebagai instrumen riset tidak menemukan, tidak ada titik temu antara yang pro dan kontra Ba'alawi, otomatis tidak bisa dipaksakan sebagai instrumen riset. Kalau dipaksakan sebagai instrumen riset, maka hasilnya mudah ditebak. Bagi yang pro Ba'alawi, otomatis dengan catatan nasab yang dia punya, maka Ba'alawi adalah nyambung pada Rasulullah. Sementara sebaliknya bagi Kiai Imad dan lain-lain, dengan catatan nasab yang dia pegang, mereka meyakini bahwa Ba'alawi tertolak, tidak terverifikasi sambungan nasabnya pada baginda, pada kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah dari catatan DNA. Ini jauh lebih menarik. Karena awalnya adalah ketika catatan nasab tidak banyak membantu, orang kemudian berharap banyak kepada tes DNA ini. Sementara sedikit sekali orang yang menguasai secara baik tentang apa itu DNA serta seperti apa protokol tesnya. Kita banyak merujuk pada Dr. Sugeng Sugiarto. Nah, saya mencermati banyak tentang video-video Dr. Sugeng tentang tes DNA yang kaitannya dengan Ba'alawi. Kemudian saya pada satu titik kesimpulan bahwa ketika dzurriyyah Rasul atau orang Arab secara umum berkode DNA adalah J1 atau J, kemudian kode DNA yang mengarah kepada Ba'alawi, Ubaidillah dan kawan-kawan kaum habaib ini mereka menyebut adalah G. Nah, ini terjadi persoalan. Kenapa? Karena statement bahwa Ba'alawi ini G, kode genetiknya itu dihubungkan dengan apa yang disebut dengan Yahudi Arkanesi. Nah, ketika Yahudi, otomatis itu arahnya adalah ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Otomatis ketika Yahuda itu nyambung kepada Ibrahim, sama kayak Rasulullah ke Ismail nyambung pada Ibrahim juga. Mestinya adalah kodenya sama, kode DNA-nya, tetapi kok beda? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pakar-pakar DNA. Nah, ketika data-data DNA tidak bisa dijadikan pegangan untuk melihat asal-muasal Ba'alawi ini, kemudian catatan nasab juga tidak bisa jadikan data instrumen untuk meneliti seperti apa sebenarnya pohon leluhur Ba'alawi ini, bisa jadi bahwa sejatinya Ba'alawi tokoh misterius atau bahkan tokoh abstrak. Atau kalau dalam kaidah Jawa bisa jadi dia itu semacam lembu peteng. Oke. Nah, kalau catatan nasab tidak bisa digunakan, kemudian data-data DNA juga tidak cukup membantu,
Bagaimana kita melihat para habaib ini, apakah Dzurriyyah Rasul atau bukan? Iya, itu mudah sekali jawabannya. Dari awal saya menyebut tidak butuh riset untuk melihat apakah habaib itu Dzurriyyah atau bukan. Rujukannya adalah pada Quran, hadis, dan juga banyak sekali tentang kaidah-kaidah yang kita yakini, baik kaidah usul fikih dan semacamnya. Kalau secara Qur'ani, Quran menyebut bahwa standar etis Dzurriyyah Rasul, standar etis Ahlul Bait adalah mereka yang memiliki keluhuran. Mereka tidak mungkin melakukan kenistaan, kerendahan, apalagi meminta-minta atas nama apapun, apalagi mengancam-ngancam dengan surga atau dengan neraka ketika mereka tidak dipenuhi permintaannya. Jelas itu cara Qur'ani tertolak. Nah, kemudian cara hadis sama, Rasul bahkan lebih tegas bahwa dzurriyyahku tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan, dzurriyyahku tidak boleh melakukan dosa-dosa. Dzurriyyah Rasul ini atau Ahlul Bait Rasul ini berbeda dengan dzurriyyahnya nabi-nabi sebelumnya. Kalau dzurriyyah Nabi sebelum-sebelumnya seperti Nabi Nuh misalnya, punya anak Kan'an yang dia tidak taat kepada ayahandanya Nabi Nuh, kemudian dihukum secara langsung. Dzurriyyah Rasul tidak akan terjadi seperti itu, karena digaransi langsung oleh Allah, diintervensi kesuciannya, keluhurannya, kemuliaannya. Innama yuridullahu lidhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Itu adalah garansi langsung dari Allah bahwa dzurriyyah Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan kenistaan, tidak mungkin berbuat rendah, tidak mungkin melakukan mengemis-ngemis kehormatan, mengemis keluhuran, mengemis-ngemis materi. Wallahu a'lam.